Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hari ini kita akan masuk kepada proses orang-orang kafir masuk neraka. Ini adalah proses yang menghinakan, penuh dengan keputusasaan, dan mereka pengen ada yang menolong mereka, tapi mereka menyadari bahwa tidak ada yang bisa menolong mereka di hari itu. Jadi ini adalah penghujung pada mahsyar. 50.000 tahun sudah berlalu. Saya membagi menjadi 10 prosesnya. Proses yang pertama adalah manusia dikumpulkan berkelompok-kelompok. Penyembah matahari bersama penyembah matahari, penyembah bulan bersama penyembah bulan. Kemudian Yahudi dengan Yahudi. Itu yang terjadi. Setelah itu mereka digiring. Wasiqa. Mereka digiring dalam keadaan terhina, sama seperti hewan yang digiring oleh gembalanya. Proses penghinaan sudah dimulai dari sejak mulanya hari akhirat. Bagaimana tidak? Mereka sudah mendustakan Allah, mendustakan kebenaran, menghina Rasulnya. Inilah balasan yang pantas untuk mereka. Kemudian mereka didorong. Allah berfirman, inilah hari di mana mereka didorong sekuat-kuatnya menuju neraka. Yang keempat, sebagian dari mereka berjalan di atas wajah mereka. Nah, inilah proses yang susah untuk dibayangkan di dunia ini, tapi terjadi di hari akhirat. Nah, kita tahu dari referensi kita adalah hadis riwayat Anas bin Malik. Jadi orang-orang dikumpulkan di atas wajah mereka menuju jahanam. Mereka adalah orang yang paling sesat jalannya. Inilah referensi kita. Kemudian proses yang kelima adalah dewa, sesembahan mereka didatangkan bersama kelompok-kelompok mereka. Ketika mereka melihat itu, otomatis ada kegembiraan kan? Wah, ini dia orang yang benda yang kita sudah puja-puji di dunia, dia akan menolong kita. Betul nggak? Tapi ternyata harapan itu musnah. Mereka nggak bisa bantu apa-apa, mereka nggak bisa berbuat apa-apa. Kemudian orang yang disembah seperti Fir'aun, kemudian berhala diletakkan di depan mereka, kemudian berjalan dipimpin oleh apa yang mereka sembah menuju neraka. Suatu proses yang menghinakan. Kalian berpikir benda ini bisa menyelamatkan kalian? Hah? Nih, lihat. Dia nggak bisa buat apa-apa dan memimpin kalian menuju api neraka. Itu pesan dari skenario ini. Kemudian proses yang keenam, ketika dalam perjalanan menuju neraka, masih jauh nih,
belum terlihat nerakanya, mereka sudah bisa mendengar suara. Suara apa? Pertama, suara lidah api yang luar biasa dahsyat, menunjukkan betapa besarnya makhluk ini. Kemudian mereka mendengar marahnya neraka. Neraka itu juga makhluk seperti kita, bisa berbicara, bisa marah, dan bisa mencabut orang untuk memasukkan ke dalam badannya. Faham sampai sini? Nah, kemudian kita masuk ke proses nomor 7. Ketika mereka terus berjalan dan melihat neraka, semakin menyesallah mereka. Dan mereka berdoa kepada Rabb. Pada akhirnya hanya Allah tempat meminta. Diceritakan bahwa seandainya kamu melihat mereka berhenti melihat neraka, pandang-pandangan dengan neraka, mereka menyesal dan berkata, "Ya Rabb kami, seandainya kami dikembalikan ke dunia, kami tidak akan mendustakan-Mu dan kami akan menjadi orang beriman." Tapi sudah terlambat, nasi sudah menjadi bubur. Proses nomor 8. Mereka menunggu dalam kondisi bertekuk lutut untuk dicabut, dilempar ke neraka. Siapa yang paling kafir, paling jahat, dia duluan. Hadis menceritakan bahwa demi Rabb-Mu, sungguh kami akan kumpulkan mereka dengan setan-setan dan dengan apa-apa yang mereka sembah. Kemudian kami kumpulkan mereka di pinggir jahanam dalam kondisi bertekuk lutut. Vivid detail kan cerita tentang hari akhirat nih, menunjukkan bahwa agama kita ini benar dan bukan karang-karangan saja. Proses yang ke-9. Dikatakan kepada mereka, kekal. Mereka kekal di jahanam. Kemudian dicabut dari setiap kelompok orang-orang yang masuk ke jahanam. Sungguh kami tahu siapa yang pertama kali kami lempar ke jahanam. Itu cerita yang diceritakan dalam hadis. Nah, saya akan menutup bahasan kali ini dengan sebuah hadis panjang dari Abu Sa'id Al-Khudri yang akan menceritakan bagaimana masuknya ahli kitab ke dalam jahanam. Kekafiran itu tidak sama. Somehow ahli kitab itu dibedakan, walaupun sama-sama kafir. Jadi nanti yang akan terjadi adalah terdengar suara seorang penyeru, "Hei, setiap umat mengikuti apa yang dia sembah. Penyembah berhala, penyembah pohon, berkumpul." Kemudian mereka masuk, terjerumus ke dalam neraka. Nah, kemudian yang tersisa adalah penyembah Allah. Baik yang baik, baik orang baik, orang yang fajir, banyak melakukan kesalahan, ahli kitab. Nah, kemudian ditanyakan kepada Yahudi. Saya membacakan hadis ya. Apa yang kalian sembah? Oh, kami menyembah Uzair, anak Allah. Penyuruh itu berkata,
Kalian bohong, Allah itu nggak punya anak. Lantas apa yang kalian inginkan sekarang nih? Kami haus ya Robbi, beri kami air minum. Maka mereka diarahkan ke neraka seakan-akan ada air di sana. Ibnu Rajab berkata, dijadikan setan menjelma seperti Uzair dan memimpin mereka ke neraka. Itu yang terjadi dengan kaum Yahudi nanti. Kemudian kaum Nasoro, sama prosesnya. Ditanyakan kepada mereka, apa yang kalian sembah? Kami menyembah Al-Masih, anak Allah. Kalian dusta. Allah tidak pernah mengambil pasangan dan tidak pernah punya anak. Apa yang kalian kehendaki? Kami haus banget, beri kami minum ya Rob. Nah, kemudian proses yang sama terjadi. Mereka diarahkan ke neraka seakan-akan ada air di sana. Ingat padang mahsyar itu panas dan terang benderang. Sehingga ketika diceritakan ada telaga Nabi, itu merupakan bentuk kasih sayang Allah kepada umatnya. Nah, kemudian yang terjadi adalah datanglah Allah dalam bentuk yang mereka lihat di situ. Hei manusia, apa yang kalian tunggu? Semua sudah mengikuti apa yang mereka sembah tuh. Lihat tuh, Yahudi sudah mengikuti apa yang mereka sembah, Nasara sudah mengikuti apa yang mereka sembah. Kemudian manusia ini berkata, ya Rob kami, dulu kami itu meninggalkan orang-orang yang kami perlukan di dunia ini. Pernah kan bercerita tentang aulia, tentang wali. Nah inilah. Dan kami tidak bersahabat dengan mereka. Kemudian Allah berfirman, aku Rob kalian. Kemudian manusia ini berkata, kami berlindung kepada Allah. Kenapa? Karena mereka gak kenal Allah. Allah tuh datang dalam bentuk yang mereka tidak kenal saat ini. Kemudian manusia ini berkata lagi, kami berlindung kepada Allah, kami tidak berbuat syirik terhadap Allah. Kami berlindung kepada Allah, kami tidak berbuat syirik kepada Allah, sampai 2 atau 3 kali. Kemudian Allah berfirman, apakah kalian dan Allah memiliki suatu tanda? Apakah kalian tahu tentang Allah ini tanda yang kalian kenal? Naam, iya. Kemudian Allah menyingkapkan betisnya. Maka semua manusia yang bersisa di saat itu sujud kepada Allah. Mereka kenal tanda itu. Saat ini kita nggak tahu, tapi nanti kita kenal. Kecuali orang-orang, semua orang bisa sujud kecuali orang-orang yang di dunia ini sujud karena ittiqan, melindungi jiwa mereka, atau riya. Punggung mereka ini lurus, gak mau sujud. Bagaimana cara kita sujud dengan punggung yang tidak bisa dibengkokkan? Kebayangkan? Kemudian setelah itu mereka mengangkat kepalanya. Rob berkata, akulah Tuhan kamu. Sekarang sudah tersingkap perbedaan antara orang beriman dan orang munafik. Kemudian diletakkan jembatan di atas jahanam dan diizinkanlah syafaat anbiya, nabi-nabi, sehingga para nabi-nabi berdoa, ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan. Dan kita akan menuju kepada ujian terakhir di hari pembalasan, yaitu Sirat. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.